seperti saya umpamanya, kan saya kan Al-Quran, kok tidak mau membaca Al-Quran di malam hari? Setelah tidur di malam hari, bangun, tapi hanya ke kamar mandi, pipis, kemudian tidur lagi, nggak mau baca Al-Quran, ya kan? Atau bangun hanya untuk minum air, kemudian tidur lagi berat. Atau bangun hanya untuk nonton televisi, tidak mau membaca Al-Quran, maka orang seperti saya ini bukanlah orang yang patut untuk diiringi. Tapi yang harus diiringi, kata Rasulullah SAW, adalah kalau ada orang yang diberi Al-Quran Karim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia bisa memahami Al-Quran, kemudian di malam hari dia mau bangun mendirikan sholat tahajud atau qiyamul lail atau witir, maka orang seperti itu harus diiringi Allah. Saya senang sekali melihat, saya Pak Ustaz itu, saya senang sekali, sehingga saya ingin iri. Karena iri saya harus, ya kan, memompa semangat saya untuk menjadi orang yang bisa seperti bisanya Ustaz membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ini yang pertama yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi kita semuanya untuk iri terhadap orang yang pertama, ya. Karena dengan iri tadi bisa memompa semangat kita untuk sergap, ya kan, semangat belajar Al-Quranul Karim. Bahkan saya sendiri dulu termotivasinya menghafalkan Al-Quran itu karena melihat ada anak-anak itu membaca Al-Quran itu dengan enak tanpa melihat Ustaz. Ya, membaca itu wal muhsanatu minal nisa'i illa ma malakat aymanukum idza wallahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina wal musafihin, dan seterusnya. Melihat seperti itu tersentuh hati saya. Loh, kok bisa dia baca Al-Quran seperti itu? Bahkan saya pun juga tersentuh ketika di tengah-tengah malam hari anak-anak pesantren itu bangun malam, meskipun pada waktu itu, pada saat itu belum ada lampu listrik. Waktu saya mondok menghafalkan Quran belum ada lampu listrik. Tapi teman-teman itu berlomba-lomba cepat-cepatan bangun untuk dia mulai tahajud dan membaca Al-Quran. Sehingga saya pun juga terpompa semangat saya. Dia bisa, mengapa saya tidak bisa? Ya kan? Sehingga akhirnya berlomba-lomba cepat-cepatan bangun malam hari dan membaca Al-Quran untuk qiyamul lail, menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Ini yang diperbolehkan bagi kita untuk iri, bukan dan iri. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan, ada rasanya iri di dalam hati kita adalah wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu seseorang yang diberi rizki harta yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang kaya. Kemudian karena kekayaan hartanya itu yang telah Allah berikan kepada dia, dia mau menginfakkan hartanya di waktu-waktu malam hari ataupun di siang-siang hari. Aduh, saya iri terhadap dia yang selalu menginfakkan hartanya di malam maupun di siang hari. Subhanallah. Andaikan aku, ya, mendapatkan rezeki yang serupa, tentu aku pun juga akan bisa beramal seperti amalnya siapa?
orang-orang yang kaya tapi dermawan itu. Sehingga dengan inilah akan memompa semangat kita untuk mendapatkan rezeki Allah dari usaha kita, sehingga kita nanti berlomba-lomba sukses dalam menginfakkan harta yang telah kita peroleh dari rezeki Allah SWT. Hanya dua hal ini saja yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk diri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dimaksud la hasad, hasad di sini atau hasud di sini bukan bermakna hasud. Ini kalimat hasad tapi bukan arti hasud. Tapi hasad di sini adalah artinya ghibah, kata Rasulullah SAW. Apa? Ghibah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsad. Al-mu'min, orang mu'min itu adalah yaghbit. Dia punya rasa iri, ya, untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua hal. Iri terhadap orang yang bisa baca Al-Quran, sehingga terpompa semangatnya untuk belajar, membaca, memahami, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran Karim. Itu iri kita lihat subhanallah di orang soleh senang membaca Al-Quran, ya. Kemudian kita pun juga diperbolehkan iri terhadap orang yang kaya tapi dermawan. Selebihnya tidak diperbolehkan. Kalau semua kita iri, waduh, saya iri terhadap orang itu kaya sekali hartanya, enak dengan kekayaannya, bisa ngelencer sana kemari. Istrinya 4, rumahnya puluhan, mobilnya merek dan seterusnya. Ya kan? Ini semacam ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Bahayanya orang itu apabila dengki, tidak iri. Sebab dengki itu adalah sifatnya orang munafik, kata Rasulullah tadi, ya. Orang mukmin itu adalah yang iri, tidak dengki. Sedangkan orang munafik adalah dengki, tidak iri seperti irinya orang mukmin. Bahayanya apa? Kalau ada sifat dengki ada di dalam hati seseorang, dan ini harus kita keluarkan sifat dengki. Kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Karena apa? Karena gara-gara sifat dengki inilah penyebab utama antara lain yang dapat memecah belahkan umat yang satu. Saya katakan bahwa penyebab terpecah belahnya umat yang satu ini ada 3 sebab antara lain. Saya katakan yang pertama penyebabnya adalah karena adanya sifat dengki di dalam hati kita. Kita ini alhamdulillah satu, ya kan? Bahkan kita minoritas orang mukmin. Dulu pengalaman sudah pernah apa? Pecah kita. Apakah mau pecah juga? Jangan. Kalau pecah wis sedikit, pecah tambah habis. Enggak berdaya habis kita ini. Makanya harus dipertahankan sifat dengki ini, harus benar-benar kita jaga.
Nah inilah penyebab utama mengapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mau bersatu mengimani kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal jelas-jelas sifat dan nama Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat, ada dalam kitab mereka. Nabi Muhammad ada dalam kitab Injil mereka, ada di situ disebutkan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun juga menyebutkan, memberikan informasi kepada umat kaum Bani Israel, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum, wahai kaum Bani Israel, kata Isa, aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, yang membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah sebelumku, yaitu berupa kitab Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberikan berita gembira kepada kalian akan datangnya sesudahku seorang rasul namanya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya pun juga jelas di situ disebutkan oleh Allah dalam kitab mereka. Tapi mengapa mereka begitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau beriman? Karena apa? Allah jelaskan sebabnya. Hasadan min indi anfusihim, disebabkan karena hasud, dengki terhadap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah dari orang Arab. Karena mereka ingin menjadi pemimpin, tetap beda. Ingin jadi pimpinan, ingin jadi bos. Mereka khawatir kalau Muhammad diakui sebagai nabi, sebagai rasul, maka bosnya, kepemimpinannya akan gembos, akan loyo. Nah itu penyebabnya. Kalau kita sekarang menjadi pemimpin, namanya pimpinan di satu organisasi, ya kan? Kita pimpinan di masjid ini umpamanya, ya kan? Umpamanya ya Pak. Ya, jadi seperti itu. Begitu pula halnya, karena saling berebut kekuasaan dan seterusnya. Jangan sampai terjadi ini pada hati kita. Harus benar-benar kita hilangkan rasa hasud, dengki. Oleh karena itu, yang kedua antara lain penyebab tafarruq, ya, terpecah belahnya umat ini adalah karena satu dengan yang lainnya menganggap dirinya paling benar. Betul. Loh, kan seperti itu kan memang. Mana dalilnya? Karena itu Allah melarang orang-orang mukmin dalam surah apa? Dalam surah Ankabut. bukan Al-Hujurat. Surat apa? Al-Hujurat. Ayat berapa? 10. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kaum mukmin yang satu mengolok-olok merasa dia paling benar daripada kaum yang lainnya. Golongan saya Salafi umpamanya lebih benar daripada orang-orang al-ikhlas. Orang al-ikhlas pun juga seperti itu, menganggap dirinya paling benar daripada Wahabi. itu pun nggak boleh. Sama-sama nggak bolehnya. Asa ayyakunu khairu minhum, kata Allah. Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada kalian yang memperolok. Wala nisa'um min nisa', begitu pula kaum mukminah, orang-orang mukmin perempuan, janganlah mengolok golongan orang perempuan yang lainnya. Boleh jadi orang yang diperolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok. Perlu diketahui bahwa perselisihan pendapat itu merupakan rahmat bagi umat ini.
Sebagaimana sabda Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Sudah jelas. Jadi perbedaan, saya punya pendapat lain, ya kan? Ibu punya pendapat lain. Ini rahmat, harus disikapi dengan bijaksana. Harus kita anggap ini sebagai rahmat, jangan malah dianggap ini sebagai azab. Makanya orang-orang Wahabi mengingkari hadis ini. Padahal di tafsir-tafsir seperti tafsir Al-Munir, tafsir-tafsir Al-Qurtubi dijelaskan hadis ini. Mereka nggak mau karena apa? Nggak cocok dengan ajaran mazhabnya. Ajaran mazhabnya ini yang bermasalah. Jadi permasalahannya di sini. Mengapa mereka itu membenci kita, membid'ah kita? Ya karena itu penyebabnya. Mereka tidak membaca ayat ini, ataupun kalau membaca belum sampai di dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan. Ini agak serem ini nanti. Agak serem. Kita lanjutkan nanti setelah kita puasa insyaallah. Artinya kita harus satulah. Saya mengajak kebersamaan kebersatuan ini jangan sampai retak gara-gara kita terus menganggap dirinya lebih enak. Terus yang satu kita lanjutkan ke saya insyaallah. Episode berikutnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang punya minta maaf yang sukses. Sudah ada tuh? Belum. Oh sudah telas. Alhamdulillah. Kan pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita sambung lagi setelah berbuka puasa. Oleh karena waktu akan menginjak maghrib, mari kita bersama-sama untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan
ridho